belajar, ayo kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari yang Tuhan berikan hari ini. Sebentar kami akan belajar, berkati kami dan lindungi kami. Haleluya, amin. Untuk lebih semangat, kita nyanyi bersama-sama ya. Ni cara mandi. La 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 la. Jojo di bilik mandi. La 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 la. Mandi bersihkan diri. Jojo suka mandi. Cuci kepala dan pipi. Cuci lagi. Macam ni cara mandi. Siapa yang senang hari ini? Angkat tangannya. Ayo kita tepuk tangan. Ayo biar lebih semangat. Ayo kita tepuk sukacita yuk. Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Nah, sekali lagi ya. Kita tepuk sukacita. Dengan semangat, tepuk sukacita, 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 hui, hui, hui. Anak-anak, ayo duduk yang rapi. Kita mau memulai pembelajaran di tema lingkungan rumah. Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anak, masih di tema lingkungan rumah, subtema ruang dapur, kamar mandi, dan halaman rumah. Yuk, kita bersiap untuk belajar bersama tentang dapur, kamar mandi, dan halaman rumah. Nah, apakah anak-anak tahu dapur itu tempat untuk apa? Dapur adalah tempat untuk memasak semua makanan yang enak oleh mama. Biasanya di dapur banyak sekali perabotan. Ada kompor, ada lemari makan, ada kulkas, ada alat-alat untuk memasak, dan biasanya juga ada meja atau ruang makan yang menyatu dengan dapur. Nah, anak-anak, itu tadi ruang memasak atau dapur, juga beserta bagian-bagian yang di dalamnya serta perabotannya. Yang kedua, kita akan belajar tentang kamar mandi. Di dalam rumah terdapat sebuah ruangan, yaitu kamar mandi. Kamar mandi berfungsi sebagai tempat untuk mandi, buang air kecil, dan buang air besar. Di dalam kamar mandi terdapat beberapa perlengkapan seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, handuk, gayung air, bak mandi, dan kloset. Anak-anak, setiap benda-benda itu memiliki fungsi atau kegunaannya masing-masing. Contohnya, sabun adalah benda yang digunakan sebagai pembersih badan yang dapat mengeluarkan busa apabila digosok-gosokkan di badan saat sedang mandi. Kedua, sampo adalah benda cair
yang digunakan untuk membersihkan rambut. Yang ketiga, sikat gigi adalah alat yang digunakan untuk menyikat gigi kita. Yang keempat, pasta gigi atau yang sering juga disebut sebagai odol adalah benda yang berguna untuk memutihkan gigi, membersihkan dan melindungi gigi dari bakteri, membuat mulut terasa segar sepanjang hari, dan untuk mencegah gigi berlubang. Yang kelima, handuk adalah benda yang digunakan untuk mengeringkan badan setelah kita selesai mandi. Yang keenam adalah gayung air. Adalah benda yang digunakan untuk mengambil air ketika kita mandi. Yang ketujuh, bak mandi adalah sebuah tempat untuk menampung air untuk kita mandi. Yang kedelapan, kloset adalah sebuah benda yang digunakan sebagai tempat pembuangan air besar atau air kecil. Nah, itu tadi tentang kamar mandi beserta dengan alat-alat atau benda-benda yang biasa ada di kamar mandi. Sekarang kita akan melihat halaman rumah. Halaman rumah adalah tempat kita untuk menanam berbagai tanaman yang kita sukai. Tujuannya adalah agar rumah kita terasa sejuk dan terlihat indah. Dan di halaman belakang rumah kita bisa membuat beberapa kandang untuk hewan peliharaan kita. Nah, anak-anak, agar halaman rumah kita tetap bersih, sebaiknya kita bergotong royong membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan menyapunya. Anak yang hebat dan baik pasti suka membantu ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. Itu tadi belajar kita hari ini tentang dapur, kamar mandi, dan juga halaman rumah. Selamat belajar. Nah, tugas anak-anak di rumah sekarang yang pertama, ayo bantu ibu mencuci piring. Lalu, kelompokkan perabotan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh, pisahkan antara sendok garpu, sendok makan, sendok kecil, dan pisau di tempat yang terpisah. Tugas kedua, gambarkan salah satu alat yang ada di kamar mandi. Boleh menggambar sabun, sampo, sikat gigi, gayung, dan yang lainnya. Tugas ketiga, ayo kita menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Selamat mengerjakan bersama ayah dan ibu ya nak. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan berupa foto dan video, dikirim ke grup sekolah kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Hari ini kita sudah belajar tentang ruang dapur, kamar mandi, dan halaman rumah. Jangan lupa ya, anak-anak tugasnya belajar bersama ayah dan ibu di rumah. Ayo kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ikut ibu ya. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Berkati kami dan berikan kami kemampuan di dalam kami belajar. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam pembelajaran selanjutnya.
Tuhan memberkati. Dadah.